Wali Kota Serang Budi Rustandi secara resmi menyerahkan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 kepada DPRD Kota Serang dalam rapat paripurna DPRD Kota Serang tentang penyampaian raperda laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025 pemerintah Kota Serang yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Serang Roni Alfanto pada Senin 15 Juni 2026. Dalam laporannya, Wali Kota Serang Budi Rustandi mengklaim kinerja keuangan pemerintah Kota Serang sepanjang tahun 2025 dalam kondisi sehat dan berorientasi pelayanan. Realisasi pendapatan daerah menyentuh angka 1,59 triliun rupiah atau 97,69%. Sementara belanja daerah terserap 1,57 triliun rupiah atau sekitar 93,44%. Namun yang menarik perhatian, sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA tahun 2025 melonjak hingga menembus angka 73,01 miliar rupiah. Pemerintah Kota Serang telah menerima laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Banten dengan opini wajar tanpa pengecualian atau WP. 2 hari berselang, tepatnya Rabu 17 Juni 2026, 9 fraksi DPRD Kota Serang menyampaikan pandangan umum dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi atas raperda pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025 Pemkot Serang. Fraksi PDI Perjuangan yang membacakan pandangan umum laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025 melalui Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Serang Edi Irianto. PDIP menegaskan bahwa esensi utama APBD bukanlah sekedar mengejar opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK, melainkan dampak real bagi masyarakat bawah atau wong cilik. Fraksi PDIP mendesak transparansi pemerintah Kota Serang terkait serapan belanja 93,44% tersebut. Pihak fraksi PDI Perjuangan juga mempertanyakan apakah SILPA 73 miliar rupiah ini terjadi akibat program pro rakyat yang mandek atau imbas kebijakan efisiensi. WTP 9 kali berturut-turut kami apresiasi, tapi bagi PDI Perjuangan, WTP bukan tujuan akhir. Masyarakat Kota Serang bukan makan WTP. Tujuan akhirnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Kota Serang. Terkait lonjakan SILPA sebesar 73,1 miliar rupiah, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Serang menyatakan akan mengawal ketat alokasi SILPA pada pembahasan APBD perubahan Agustus mendatang. Kita juga akan kawal, semoga tadi kalau memang belum terrealisasi di nelayan, wong cilik, petani, dan lain-lain, UMKM, nanti akan kita kawal ke sana. Pimpinan DPRD Kota Serang, Roni Alfanto, juga menilai angka SILPA tahun ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 60-an miliar rupiah, sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh dari sisi perencanaan makro. Kalau SILPA setiap tahun anggaran itu hal biasa ya, cuman sekarang SILPA-nya itu terlalu besar atau tidak. Kalau dari tahun kemarin SILPA itu sekitar 60-an, sekarang jadi 70 ya, artinya memang kita perlu evaluasi apakah ini perencanaannya yang perlu diperbaiki atau faktor apa yang membuat SILPA ini bertambah. Menjawab pandangan umum fraksi DPRD Kota Serang, pemerintah Kota Serang memberikan jawaban melalui rapat paripurna. Jawaban Wali Kota Serang atas pandangan umum fraksi DPRD terhadap raperda pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025 pada Kamis 18 Juni 2026 yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Serang Roni Alfanto. Wakil Wali Kota Serang Nur Agis Aulia menampik bahwa SILPA besar adalah kesalahan perencanaan. Menurutnya hal itu merupakan indikator kinerja positif dari pelampauan pendapatan dan efisiensi belanja OPD. Meski diklaim sebagai efisiensi, Pemkot berjanji mengevaluasi program yang belum maksimal dan mengarahkan SILPA untuk infrastruktur jalan, drainase, PJU, hingga fasilitas pendidikan. Realisasi program dan kegiatan yang belum terserap optimal, kami mengakui bahwa ini akan kemudian kita evaluasi lebih mendalam untuk memastikan target kinerja tercapai di tahun berikutnya. Agis berkomitmen untuk melakukan evaluasi. Beberapa langkah strategis akan diambil, diantaranya meningkatkan kualitas perencanaan anggaran berbasis kinerja, memperkuat koordinasi antar OPD, penguatan sistem monitoring, dan evaluasi agar pelaksanaan kegiatan di tahun-tahun berikutnya berjalan sesuai target. Terkait penggunaan dana SILPA tersebut, Nur Agis Aulia memastikan untuk membiayai program prioritas dan menyelesaikan pekerjaan rumah Kota Serang yang belum tuntas. Nanti yang pasal itu
Ya nanti untuk kegiatan-kegiatan prioritas berikutnya kan, karena banyak kan ya PR-PR kita ya, selain tadi pembangunan infrastruktur kan, jalan, drainase, lampu, dan beberapa fasilitas pendidikan. Kepala BPKD Kota Serang, Ina Linawati mengatakan, dari total 73,1 miliar rupiah dana Silpa, sekitar 28 miliar rupiah terkunci untuk bayar sisa pekerjaan tahun lalu dan sisa iuran BPJS Kesehatan PBI. Sementara sisanya 18 miliar rupiah dialokasikan untuk menutupi kekurangan TPP ASN selama 1 bulan, 3 miliar rupiah untuk utang BPJS PBI, dan sisanya ditujukan untuk menutup defisit APBD. Ini terkait dengan Silpa ya, tadi kita bahas terkait Silpa. Memang Silpa kita untuk tahun anggaran 2025 itu sebesar 73 miliar. Di dalamnya sudah ada peruntukan yang belanja wajib yang harus kita alokasikan itu kurang lebih 28 miliar. Kemudian selisihnya ada kurang lebih 43 miliar. Kita akan alokasikan itu untuk kekurangan TPP 1 bulan sebesar 18 miliar. Kemudian kita juga ada kekurangan pembayaran utang BPJS PBI sekitar kurang lebih sekitar 3 miliar, dan juga kita harus menutup defisit di APBD 2026 ini. Seluruh rincian anggaran ini rencananya akan mulai digodok dan dibahas secara mendalam oleh Badan Anggaran DPRD Kota dan TAPD Pemkot Serang pada Senin pekan depan secara transparan.